sehingga kami bersukacita dengan penuh semangat datang ke rumah-Mu untuk mendengarkan firman-Mu, untuk memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Inilah kami seluruh jemaat yang ada di tempat ini sangat merindukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Biar firman-Mu pada sore hari ini menjadi kekuatan baru dalam kehidupan kami, menjadi berkat dalam kehidupan kami ya Tuhan. Biar semua kami memiliki harapan hanya dalam Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hamba-Mu yang Engkau pakai yang penuh dengan kekurangan ini. Tuhan urapi hamba-Mu, hamba-Mu yang penuh dengan dosa. Tuhan layakkan hamba-Mu. Biar melalui hamba-Mu firman-Mu bisa ditabur dan bisa bertumbuh. Melalui hamba-Mu, pemberitaan firman-Mu, jemaat-Mu juga mengerti dan memperoleh hikmat daripada firman-Mu ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Bapa. Inilah kami semua jemaat-Mu telah siap mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup. Haleluya, haleluya. Semua kita yang percaya katakan amin. Shalom, silakan duduk. Ini minggu pertama tahun 2022 dan hari kedua tahun 2022. Ini minggu pertama sebenarnya yang tidak boleh kita sia-siakan untuk datang ke hadapan Tuhan. Karena inilah awal kita menyerahkan seluruh kehidupan kita ke dalam kuasa Tuhan untuk menjalani hidup di tahun 2022. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai renungan buat kita pada sore hari ini, saya kutip dari firman Tuhan Perjanjian Baru, Yakobus 4. Yakobus 4 ayatnya yang ke-13 sampai 17. Yakobus 4 ayatnya yang ke-13 sampai 17, firman Tuhan demikian. Judul firman Tuhan ini, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, judul firman Tuhan ini sangat indah. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Setiap pribadi, setiap keluarga, bahkan setiap perusahaan selalu mengadakan perencanaan sebelum melakukan segala sesuatu. Selalu merencanakan, besok saya harus mau melakukan apa, besok saya harus mau mengerjakan apa, besok lusa saya harus mau membuat perusahaan ini menjadi apa. Setiap manusia harus merencanakan apa yang harus dilakukannya besok atau lusa dan hari-hari seterusnya. Begitu juga kita menginjakkan kaki di tahun 2022 ini,
apa rencana kita. Apa yang harus kita lakukan ke depan. Karena tahun 2021 sudah lewat. Apakah kita masih seperti tahun 2021? Karena ada ungkapan, hari kemarin adalah pengalaman. Hari ini adalah kenyataan. Hari besok dan seterusnya adalah harapan. Kalau kemarin pas penutupan tahun Pak Penatua Edi Hermawan, salah satu poin yang dikatakan, poin terakhir itu, masa lalu harus kita lupakan. Jadi pengalaman-pengalaman di tahun 2021 harus kita lupakan. Sebenarnya itu pengalaman buat hidup kita. Tetapi kita harus mengambil pelajaran penting dari pengalaman hidup dari masa lalu. Kita harus mengambil pelajaran penting untuk bisa kita melangkah, merencanakan segala sesuatu di tahun 2022. Amin. Tetapi ada seorang berkata, namanya Brian Tracy. Dia mengatakan, tidak penting saya mengetahui Anda dari mana. Tetapi yang penting buat saya, tujuan Anda kemana. Itu kata Brian Tracy. Dan seperti yang sekarang kita alami, di tahun 2021 itu seolah-olah tidak penting. Karena kita harus mengubah cara hidup kita di tahun 2022. Bagaimana perencanaan, apa yang harus kita lakukan untuk tahun 2022. Tetapi sekian banyak rencana kita, sekian banyak yang kita rancang dalam hidup ini. Dalam Amsal 19 ayat 21. Amsal 19 ayat 21. Dia mengatakan, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Amin. Ini ada kaitannya dengan firman Tuhan yang kita baca pada sore hari ini, yaitu di dalam Yakobus ini mengatakan, dalam Yakobus 4 ini dia mengatakan bahwa hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota anu, merencanakan kami berangkat ke mana. Kami berangkat ke kota Jakarta, kami berangkat ke kota Surabaya. Dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sama seperti kita yang berdagang ini ya. Kita merencanakan kita mau ke kota ini untuk berdagang dan mendapat untung. Tetapi itu rancangan sesuai dengan rancangan Tuhan atau tidak? Itu apakah kita merencanakan hanya dengan kekuatan kita sendiri, mengandalkan kekuatan kita sendiri atau tidak? Makanya dikatakan di ayat yang 15-nya, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendaki. Jika Tuhan menghendaki. Jadi ini bentuk penyerahan semua rencana-rencana kita serahkan sepenuhnya ke dalam kehendak Tuhan. Karena banyak rancangan manusia, tetapi hanya kehendak Tuhanlah yang terjadi. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini hanya 2 poin. Jadi 2 aja ya. Jadi bisa senang jemaat tidak banyak-banyak. Tidak banyak-banyak. 1 dan 2. Tetapi jangan dulu senang. Poin 1-nya berjilid-jilid.
Jadi Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita mewujudkan rencana-rencana yang kita rencanakan untuk hari esok, lusa, dan seterusnya di tahun 2022. Sementara Pak Toto khotbah di tahun 2022 ini bukan makin gampang, bukan makin enak, malah makin banyak tantangannya. Tetapi bagaimana cara menghadapi segala rencana yang kita rencanakan bisa terlaksana, bisa mencapai tujuan kalau penuh dengan tantangan? Apa yang harus kita lakukan? Pertama, ini poin yang satu, yang berjilid-jilid ini, berjalan dengan Tuhan. Berjalan dengan Tuhan. Kita pernah merasakan berjalan dengan sesama manusia, atau berjalan dengan sesama, atau dengan bos, dengan direktur, atau saya pernah mengalami. Saya pernah waktu jadi karyawan, saya disuruh berangkat untuk belanja ke salah satu kota di Cina, itu kota Shanghai. Dan kali ini saya disuruh berangkat bersama direkturnya. Saya biasa aja, menurut saya biasa aja. Tetapi ternyata sebelum saya berangkat itu, beberapa hari sebelum saya berangkat, saya dipanggil sama manajer saya. Nanti ini kamu berangkat sama bos, saya harus briefing kamu dulu bagaimana cara berjalan dengan bos. Wah, saya kaget. Saya kira biasa aja, seperti ya bagaimana kita berjalan dengan sesama manusia, apa yang harus kita lakukan. Tetapi ini beda. Kamu tidak boleh macam-macam berjalan dengan bos. Waduh, penuh dengan peraturan. Akhirnya suatu hari sebelum saya berangkat, saya di briefing 6 jam. 6 jam untuk berangkat seminggu bersama bos. Jadi bos ini dia lagi di Australia, nanti ketemu di Shanghai. Pertama sekali yang dikatakan, pokoknya kamu kalau sudah sampai Shanghai tidak boleh telepon bos. Tidak boleh menelpon langsung dari saya itu sebagai karyawan, menelpon dia, saya udah sampai pak. Nggak boleh. Kamu yang telepon ke Jakarta, biar kita yang hubungi bos. Wah, susah amat ya. Ya udah, itu poin. Kalau di hotel, misalkan kamu dipanggil sama bos, kamu tidak boleh duduk sebelum dipersilahkan duduk. Ya itu mah saya tahu. Itu saya tahu. Dan banyak hal yang harus saya lakukan untuk ikut bos ini. Akhirnya saya jadi ketakutan, saya jadi jadi kepikiran. Tadinya saya nggak berpikir macam-macam, jadinya saya kepikiran berangkat itu, kalau bisa jangan saya yang berangkat karena kesulitan seperti ini. Terlalu banyak syarat. Berangkat dengan direktur itu. Direktur perusahaan saya itu bagaimana dia terhormat di perusahaan saya. Kalau makan, Pak? Kalau makan tidak boleh duduk berdampingan dengan bos. Di bawah duduk. Jauh-jauh. Kirain. Terus kalau ini, kan saya udah sering ke sana dan memang saya tahu kota Shanghai juga ada kejahatannya. Ada kejahatan, ada copet, ada macam-macam, sama ya di kota-kota mana aja kejahatan itu ada. Oh, kayak di Medan tadi. Copetnya udah pincang. Kalau jalan sama bos, kalau ada apa-apa, kamu harus yang maju. Wah, terancam saya. Jadi kita jalan sama direktur, kita harus jadi tameng. Kita harus jadi melindungi bos. Saya kira tadinya perasaan saya, kalau jalan sama bos ini enak.
Saya kira enak. Begitu di briefing, ternyata susahnya minta ampun. Saya malah harus jadi melindungi bos. Kalau ada kejahatan, saya harus mati duluan. Saya harus jadi bodyguardnya. Ya, sampai di sana, ternyata ya ada yang sedikit sesuai dengan apa yang dikatakan. Dan saya ikuti aja, saya ikuti jalan sama bos. Ya, saya nggak boleh jauh-jauh, tapi mata saya kemana-mana gitu. Siapa tahu ada yang nyerang, saya harus duluan. Duluan lari. Saya harus. Itu benar, ini kenyataan di kota Jakarta. Duluan kabur ya, Pak. Itu beda. Saya kira dia bos mau melindungi saya, mau menyelamatkan saya. Ternyata enggak. Saya harus mati untuk melindungi dia. Itu berjalan dengan bos. Dengan seorang manusia begitu. Jadi berjalan dengan Tuhan. Siapa yang duluan? Siapa yang dilindungi? Kita melindungi Tuhan atau Tuhan melindungi kita? Nah, itu kita berjalan di tahun 2022 ini. Kita berjalan dengan Tuhan. Kita pasti diselamatkan. Kita pasti dilindungi. Di briefing nggak ya, Pak? Ini firman Tuhan. Ya, jadi beda kan? Beda kalau kita berjalan dengan seseorang, berjalan dengan manusia atau siapa saja. Tetapi kita berjalan dengan Tuhan. Semua masalah, semua pergumulan, semua persoalan yang akan kita hadapi atau seperti menakutkan dan ancaman-ancaman akan selesai apabila kita berjalan bersama dengan Tuhan. Selesai. Selesainya bukan tidak ada masalah, tetap ada masalah, tetap kita menghadapi masalah. Tetapi kita berjalan dengan Tuhan seperti bangsa Israel waktu berjalan menghadapi tentara Firaun. Bagaimana mereka terancam dikejar oleh 600 kereta dan pasukan berkuda untuk mengejar bangsa Israel karena merasa sudah terkepung di padang gurun. Mari kita buka di Keluaran 14. Kita buka dulu ayat yang ke-10. Keluaran 14. Kalau kita berjalan dengan Tuhan, kita pasti diselamatkan. Keluaran 14 ayat 10. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Kehidupan kita ini adalah sebuah perjalanan, bukan sebuah sandiwara. Ya, kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan sama dengan kehidupan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir sebagai budak. Mereka disuruh untuk berjalan menuju tanah Kanaan yang penuh madu dan susu supaya diselamatkan. Begitu juga kehidupan kita dewasa ini. Begitu juga kehidupan kita saat ini yang percaya kepada Tuhan. Hidup kita ini adalah sebuah perjalanan. Bagaimana kita menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan. Amin. Dan di ayatnya yang ke-10 dia mengatakan, ketika Firaun dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutan orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Bagaimana ancaman yang dihadapi bangsa Israel waktu itu? Bagaimana persoalan hidup yang dihadapi? Antara hidup dan mati. Masalah yang dihadapi akan terancam dibunuh. Tetapi di ayatnya yang ke-13, ayatnya yang ke-13, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut. Berjalan dengan Tuhan, janganlah takut. Apapun masalah, bagaimanapun berat permasalahan di tahun 2022 yang kita hadapi, jangan takut. Berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan.
kita berjalan dengan Tuhan, kita akan melihat keselamatan, bahwa hidup kita akan diselamatkan oleh Tuhan. Yang akan diberikannya hari ini kepadamu, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi selama-lamanya. Masalah yang kita hadapi, pergumulan hidup yang kita hadapi, kita tidak akan melihatnya lagi kalau kita berjalan dengan Tuhan. Kita tidak akan melihat masalah itu lagi. Kita tidak akan bertemu dengan pergumulan hidup itu lagi kalau kita berjalan dengan Tuhan. Yang ke-14, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Jadi kita bukan kayak tadi saya berjalan sama bos, saya yang kelimpungan kemana-mana, takut ini, saya melihat ke kanan kiri, kalau ada ancaman harus saya yang duluan mati. Di kota besar loh, di kota orang, di negara orang. Jadi kalau ini, kita diam aja. Bersama dengan Tuhan, Tuhan yang berperang, Tuhan yang melakukan segala perkara, Tuhan yang bekerja untuk menolong, memberikan kita kekuatan. Kita tahu kan kalau ada pergumulan, kenapa kita harus mengalami pergumulan? Supaya kuasa Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Amin. Supaya kita diberikan kekuatan. Amin. Supaya mukjizat Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Amin. Berarti boleh masalah terjadi. Boleh pergumulan harus kita hadapi. Bagaimana mukjizat, bagaimana keajaiban dari Tuhan nyata kalau tidak ada pergumulan. Bagaimana kita mau menyaksikan kasih Tuhan ke dalam kehidupan kita. Kita menjalani, kita dalam perjalanan hidup ini, kalau kita tidak mengalami masalah, bagaimana nyata kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Bagaimana nyata pertolongan Tuhan. Bagaimana juga kita mengatakan, kalau Tuhan menghendaki. Seperti dalam firman-Nya pada hari ini. Bagaimana kita melakukan segala sesuatu berjalan bersama Tuhan. Maka Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu diam saja. Amin. Jadi bukan kita yang berperang. Ada Tuhan yang berperang untuk menghalau segala masalah, menghalau segala pergumulan hidup. Ayatnya yang ke-22. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Ada nggak cerita sebagai manusia air jadi tembok? Yang jadi tembok itu batu, tanah, semen. Tetapi bagi Tuhan air laut jadi tembok di kanan dan di kiri. Mereka berjalan di tanah yang kering. Itu berjalan dengan Tuhan seperti itu. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin. Air aja. Air bisa jadi tembok. Air bisa jadi keras. Gak mungkin jadi tembok. Yang bisa jadi tembok itu batu bata, hebel. Tetapi bagi Tuhan, air laut di kanan dan di kiri orang Israel berjalan di tanah yang kering. Kan pakai freezer, Pak. Di sepatu. Begitu kalau kita berjalan dengan Tuhan. Minta tolong contohnya, Pak. Contoh jalan sama direktur. Jalan ngapur tuh gimana? Kita penasaran juga sih. Apa gini-gini gitu. Maka Tuhan akan berperang, akan menyelamatkan bangsa Israel. Sehingga orang Mesir itu yang mengancam seperti hidup kita pada saat ini. Orang Mesir itu, mereka itu sangat kuat. Sampai diceritakan di Keluaran ini 600 kereta yang terpilih. Dan mereka memakai ini tentara berkuda. Jadi pokoknya kalau sampai ketemu orang Israel akan terbunuh, habis. Tetapi bangsa Israel adalah bangsa pilihan. Bangsa pilihan Tuhan yang dimana Tuhan harus menyelamatkan setiap orang pilihan. Amin. Hidup kita dewasa ini juga kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Amin. Maka kita harus
berjalan dengan Tuhan, maka tantangan orang Mesir berkuda apapun yang membunuh sekalipun, kita tidak akan mengalaminya karena Tuhan yang bertindak. Amin. Tuhan yang berperang. Amin. Yang kedua, ini udah mau habis ya? Belum. Senang dong. Masih nunggu cara-caranya ini. Yang kedua, kita dalam merencanakan kehidupan kita di tahun 2022 ini, maka kita harus mengandalkan Tuhan. Kita harus mengandalkan Tuhan, kita harus menyerahkan seluruh kehidupan kita. Andaikan Tuhan menghendaki aku melakukan ini dan itu, maka selalu terbuka jalan. Selalu terbuka jalan. Di dalam Wahyu 3 ayat 8. Di dalam Wahyu 3 ayat 8. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun menuruti firmanku, dan engkau tidak menyangkal namaku. Tuhan membuka jalan. Jadi ada lagu itu, siapa Tuhan membuka jalan, siapapun tidak ada yang bisa menutupnya. Jadi kita berjalan bersama Tuhan itu pasti terbuka jalan. Dalam hidup ini kita jangan khawatir akan kita menghadapi tantangan, karena kita percaya bahwa Tuhan akan membuka jalan. Amin. Saya pernah contoh lagi ya Pak. Sama bos lagi. Saya pernah, biasa kalau saya itu selalu ke Pak Toto setiap hari ya. Karena sesuai dengan firman-Nya ini kita berdagang. Jadi untung ini, tapi kalau kita berdagang, kita harus kalau Tuhan menghendaki. Jadi kita menyerahkan seluruh kehidupan kita dalam berusaha berdagang, berusaha berbisnis, berusaha atau bekerja. Kita harus andaikan Tuhan menghendaki. Jadi kita pasrahkan seluruh kehidupan kita ke dalam kehendak Tuhan. Amin. Saya itu pas mau jalan di bypass itu motor saya goyang. Motor saya goyang, jadi saya takut ini, aduh, ini. Tapi saya periksa, saya turun, saya periksa ban nggak kempes. Saya periksa ban, siapa tahu ada baut yang lepas. Nggak ada juga, nggak goyang. Begitu saya goyang, kalau saya turun nggak goyang. Jadi saya jalan, saya naik, goyang begini-gini. Wah, aduh, saya mau ngambil gula merah lagi ini banyak. Jangan-jangan yang goyang saya. Goyang. Aduh, udah, pokoknya saya pelan-pelan aja jalan sampai di rumah Pak Toto. Saya bingung ini mau saya bawa atau gimana, ini motor ini goyang. Akhirnya saya nggak peduli. Saya taruh itu gula merah 15 bar. 15 bar itu 150 kilo. Saya nggak peduli motor goyang, paling nanti saya pelan-pelan aja. Karena saya nggak mungkin bawa sendiri, harus dengan pakai motor itu. Nah, begitu saya mau jalan, saya pelan-pelan. Saya pelan-pelan aja, wah ini motor kok nggak goyang ya? Nah, Nggak goyang. Saya pelan-pelan, mulai saya percepat, malah kokoh. Tanjakan dan pas tanjakan flyover Arta Gading turunan, saya lepas tangan di start, waduh, kokoh. jangan dicontoh. Ini hanya ahli yang boleh. Anak muda jangan ikut-ikut. Ini dalam hati, ini motor saya ini sama banget dengan kehidupan saya. Kalau nggak ada beban
beban, goyang. Makanya kalau ketemu saya kapan-kapan nih, saya kayak goyang-goyang begitu, berarti nggak ada beban. Saya kayak kalau kelihatan kayak orang gila, gini. Kayak orang mabuk, berarti nggak ada beban. Haleluya. Tahun baru mana nggak ada beban? Kalau lihat saya jalan normal, berarti banyak beban itu. Jadi jalan normal, kokoh, itu banyak beban. Sama seperti motor saya tadi. Kalau nggak ada beban, pernah Pak Gembala pakai motor saya? Saya bilang goyang-goyang Pak. Nggak apa-apa. Menurut saya ini, Pak Gembala agak berat saya. Hidup ini, makanya kalau kita itu seperti, makanya orang mabuk, tahu nggak orang mabuk merasa ada beban nggak ada beban ya. Makanya kalau ketemu saya sekali-sekali saya kelihatan itu nggak ada beban. Tapi kalau lihat saya kokoh berjalan, ini berarti beban saya. Seperti hari ini lihat saya kokoh hari ini, berarti banyak beban. Tetapi berjalan dengan Tuhan, pasti kita diselamatkan, pasti kita dibebaskan dari segala masalah. Dan berjalan dengan Tuhan, air pun bisa jadi tembok untuk kita bisa berjalan di tanah yang kering. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita lanjutkan dengan perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita masuk acara perjamuan kudus. Saya undang singer, pemain musik ke depan. Mari kita persiapkan hati kita, di mana Tuhan begitu baik, di mana Tuhan begitu mengasihi kita, di mana Tuhan memberikan kita kekuatan dari setiap apa yang kita hadapi. Dan untuk membantu kita dalam perjamuan kita, untuk memberikan kita pengertian bahwa tubuh dan darah Kristus adalah telah menebus kita dari segala dosa kita. Firman Tuhan dari 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19, dia mengatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Saya undang yang melayani perjamuan kudus ke depan. Dan saat ini Bapak Ibu Saudara, siapa yang layak menerima perjamuan kudus adalah dia yang telah bercerai dengan dosa dan percaya serta menerima dengan sepenuh hati Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga dia bukan lagi hamba dosa melainkan hamba Tuhan. Singer dengan suara pelan menyanyikan lagu ini. Jemaat, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau begitu baik, Engkau begitu mengasihi kami ya Tuhan. Engkau menebus kami dari segala pelanggaran-pelanggaran kami ya Bapa. Engkau mati di kayu salib. Engkau rela meninggalkan kekuasaan dan kerajaan hanya untuk kami bisa diselamatkan ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan kehidupan seluruh jemaat-Mu di dalam kuasa-Mu pada sore hari ini. Ampuni segala dosa kami ya